Habib Rizik Sihab bin Hussein, after undergoing such a long series of trials with various witnesses and expert witnesses, finally, the panel of judges decided that Habib Rizik Sihab was found guilty of the Megamendung fraud case. Even though Habib Rizik Sihab is guilty, he is not sentenced to prison, but only fine of 20 million. Ketertiban yang merupakan tujuan utama norma hukum. Dan untuk maksud itu, penjatuhan sanksi hukum bagi seorang pelaku tindak pidana merupakan upaya penjeraan bagi terdakwa yang notabene sebagai seorang tokoh in kasus dalam keadaan saat ini yang mewajibkan penerapan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan atau memakai hand sanitizer yang ternyata telah tidak dipatuhi. Bahwa penjeraan yang akan diterapkan terhadap terdakwa merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap para tenaga kesehatan yang hingga saat ini masih berupaya tiada henti siang malam merawat mereka yang terjangkit COVID-19, yang bahkan telah banyak yang menjangkiti para tenaga kesehatan itu sendiri sehingga banyak tenaga kesehatan yang telah meninggal dunia. Dan juga merupakan suatu dukungan bagi Satgas COVID-19 baik di tingkat nasional hingga tingkat desa atau kelurahan, yang juga tiada hentinya siang malam bahkan hingga saat ini menjaga masyarakat dan lingkungan, mencegah timbulnya pelanggaran protokol kesehatan demi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Menimbang bahwa dalam upaya penjeraan itu dan ketika orde atau ketertiban telah kembali terjaga, maka penjatuhan sanksi pidana badan sebagai ultimum remedium tidaklah diperlukan lagi. Hal ini menilik pada pelanggaran prokes yang juga telah terjadi di mana-mana. Dan Satgas COVID-19 dengan kewenangannya telah banyak menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi sosial yang lebih bersifat humanis. Oleh karena tiada seorang pun berniat untuk tidak mematuhi aturan pemerintah berkenaan dengan kesehatan masyarakat. Menimbang bahwa dalam perkara aku dari pertanyaan terdakwa maupun penasihat hukumnya ada keterangan saksi yang menyatakan banyaknya terjadi kerumunan massa yang mengabaikan aturan protokol kesehatan namun tidak memiliki implikasi hukum. Menimbang bahwa mencermati fenomena tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut. 1. Bahwa telah terjadi ketimpangan perlakuan atau diskriminasi yang seharusnya tidak terjadi dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang mengagungkan dirinya sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan. Kedua, bahwa telah terjadi pengabaian aturan protokol kesehatan oleh masyarakat itu sendiri karena kejenuhan terhadap kondisi pandemi ini dan juga ada pembedaan perlakuan di antara masyarakat satu sama lain. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berketetapan menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana denda yang digantungkan pada hukuman kurungan dalam waktu tertentu apabila denda tersebut tidak dibayar. Oleh karena majelis hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan delik culpa atau kesalahan yang tidak disengaja. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut. Keadaan-keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa sama sekali tidak mendukung program pemerintah dalam upaya mencegah penularan COVID-19. Keadaan-keadaan yang meringankan. Terdakwa menepati janjinya mencegah massa simpatisan tidak datang pada saat pemeriksaan perkara sehingga memudahkan tugas aparat keamanan dalam menjaga ketertiban dan lancarnya jalan persidangan ini. Terdakwa adalah tokoh agama yang dikagumi umat sehingga diharapkan dapat memberikan edukasi bagi umat di kemudian hari untuk patuh pada aturan pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah, maka menetapkan barang bukti dikembalikan dari siapa barang bukti itu disita, sedangkan berkenaan dengan surat yang merupakan fotokopi yang dilegalisir dan beberapa barang bukti sebagai pembuktian kesalahan terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara. Mengingat akan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang UHAP, serta peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara APO. Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah 20 juta rupiah
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. 3. Memerintahkan barang bukti berupa nomor 1 sampai nomor 4.1 dikembalikan kepada saksi Iwan Relawan Esos. 5.1 sampai 69.1 tetap terlampir dalam berkas perkara. 4. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 oleh kami Suparmanyo Pak SKMH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Johan Arifin SK dan Agam Sarif Baharudin SKMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Irsaf Lubis SK Panitera Pengganti, dihadiri Sanan Tanjung BSC SK dan kawan-kawan, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur di hadapan terdakwa didampingi tim penasehat hukumnya. Jadi untuk perkara nomor 276 itu ya, itulah pendapat Majelis Hakim yang dibacakan tadi. Dalam putusan ini, saudara terdakwa dan penuntut umum mempunyai hak yang sama, apakah menerima putusan ini atau menyatakan pikir-pikir dalam waktu 1 minggu, atau tidak menerima dengan menyatakan banding dalam waktu 7 hari terhitung mulai besok. Terhadap terdakwa dulu bagaimana sikapnya terhadap putusan ini? Pikir-pikir ya. Penuntut umum? Pikir-pikir. Waktunya 1 minggu terhitung mulai besok. Ya, penasihat hukum atau konsultasi dulu dengan ya. Majelis karena tadi ada pendapat dari terdakwa sendiri yang berpikir-pikir, kami juga akan memanfaatkan waktu dalam 7 hari ini untuk menyampaikan. Demikian Majelis. Baik ya, jadi itu tadi perkara yang lokusnya di Megamendung. Kemudian perkara nomor 21 dan 22 lokusnya di Petamburan. Ini ada 2 berkas. Mungkin bisa teknisnya dibacakan itu dijamak aja ya, digabung gitu ya. Kami sependapat dijamak, tetapi mungkin terdakwanya dihadirkan di ruang sidang. Oh iya, ya dihadirkan ya terdakwa. Ya silakan penuntut umum dihadirkan terdakwa 5 orang. Oh ya, ya. Jadi masuk salat asar, jadi kita skor dulu ya. Ya, nanti selesai kita jeda dulu skor sidang sampai selesai salat asar sekitar 35 menit, 30 menit, 40 menit ya. Sidang di skor. Hadirin mohon berdiri, Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Baik, nanti akan